Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan balas tipuannya. Kenapa? Apabila dia sholat, qamu kusala. Tertanam gitu. Tertanam. Sehingga saya amati, sudah tanpa perintah, anak-anak itu sholatnya tuma'ninah semuanya. Ketika ketahuan tuh, cepat-cepat ulangi, batal. Yusalluna wala yusallun. Kamu sholat tapi tidak sholat. Hukumnya apa? Lau mata hadha ada hadihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mati dalam kondisi salat yang cepat seperti ini, engkau mati nanti mati kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali berjumpa dengan Ustaz Abu. Dan pagi ini bahasnya lain nih, bahasnya yang ringan-ringan tuh. Ya. Ringan tapi berat. Karena kemarin kan anak saya kembali ke rumah nih. Dia cerita dari pondok ya. Dari pondok. Ayah, katanya kan sholat harus bahagia. Nah, saya mencoba mengajarkan apa yang disampaikan Ustaz ke anak saya gitu. Iya. Saya itu di subuh kan, sebelum subuh udah dibangunin. Kan pesantren biasa begitu ya. Iya. Kemudian sholat duha, qobliyah, ba'diyahnya, pokoknya ketat dengan ritual-ritual ibadah gitu. Terus bagaimana bisa bahagia gitu kan? Kan kadang-kadang anak tekanan juga ya. Tertekan ya. Kita ngalahin mondok juga kan soalnya. Sama tertekan juga. Malah ada banyak santri, orang tua santri yang ngeluh di grup ibu-ibu ya, di grup orang tua santri. Ustaz, kenapa anak saya kalau kembali ke rumah malah sholatnya tidak tepat waktu gitu kan? Tidak lagi ngaji, ini gimana gitu? Apakah itu gagal pendidikan pesantren gitu? Ini kalau Ustaz gimana nih ngelola pesantren dengan ratusan santri ini? Apa problematikanya? Sama. Jadi gini, jadi semua pesantren, cuman orang tua ini terkadang-kadang anak diinginkan orang tua untuk instan soleh gitu, mau instan, mau jadi tiba-tiba gitu. Padahal anak masih ada proses lagi, proses remaja. Dia sudah punya keinginan terhadap laki-laki maupun perempuan. Dia mulai terganggu nanti itu. Nanti dia masih teringinkan dengan sesuatu yang dia harapkan angan-angan. Nah, ini akan menjadi confuse antara keinginan kita, orang tua, terhadap anaknya. Sudah kita jagain ini, anak ini masih bisa merokok, gitu. Anak SMP itu bisa nyari rokok, dapet, gitu. Sampai satpam itu, sampai menjaganya serapat itu masih kecolongan. Ada caranya. Mereka lebih cerdas. Gitu. Pengalaman juga di pesantren kita. Nah itu, apalagi tidak pesantren. Di pesantren jaga ketat. Bisa lolos ya? Bisa lolos. Bisa nyuri nggak? Bisa. Jadi bagaimana yang akan kita tanamkan kepada anak-anak itu? Saya hanya satu, saya pikirkan itu. Tanamkan anak itu, bagaimana kedisiplinan itu. Saya cerita pada anak-anak. Saya cerita sedikit-sedikit saja tentang masalah otak. Otak kalian itu, konsep dalam otak itu ada akson dan dendrit dan sinaps. Yang apabila kamu isi, maka akan disimpan di otak itu, di memori itu. Misalkan Al-Quran itu bisa diisi kalau niat. Makanya walaupun dia sudah hafal Qurannya, dia tetap akan nakal anak-anak. Walaupun dia sudah sholat, dia akan tetap nakal. Walaupun dia sholat. Kenapa? Di sini tekanan sifatnya. Satu saat dia akan kembali lagi setelah dewasa. Ini yang enggak orang tua tidak sabar. Yang penting apa sekarang itu? Dia sudah bisa hafalkan Quran, dia sudah bisa bahasa Arab, dia sudah tahu cara sholat sah dan tidak sahnya sholat, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan wajib-wajibnya.
itu kita tanamkan. Jadi syariat harus sempurna. Sudah disempurnakan dulu. Pemahamannya. Banyak yang telepon ke sini, Ustadz gimana anak saya? Waktu awal-awal sholatnya bagus banget, tiba-tiba sekarang malas bangunnya itu. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, di sini setiap hari kubangunkan. Setiap hari. Sholat melek. Dan dilatih di sini. Tapi bisa dilatih? Bisa. Cuma ada perbedaan sekarang sholatnya. Tumakninahnya sudah mulai bagus. Ternyata banyak orang tidak mengajarkan tumakninah tentang hukum-hukumnya. Ini batal kalau cepat-cepat. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Yang paling penting apa? Yang harus wajib ditanamkan ke anak-anak. Itu wajib. Misalkan, bahasa Arab harus betul-betul bisa. Karena kunci untuk memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran. Kemudian, nahu sorof itu wajib. Yang ketiga, sholat yang sempurna. Walaupun dia masih belum ngerti. Biarkan ini batal, nak. Ini sujud kau cepat-cepat batal, nak. Kalimat batal biar tertanam di otaknya dan hatinya. Sehingga dia akan terganggu otaknya ketika ini sholat saya sembarangan. Kok cepet-cepet? Kok cepet-cepet? Saya kasih ayat. Hafal anak-anak ayatnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan balas tipuannya. Kenapa disebut menipu? Wa idha qamu ila salati. Dan apabila dia salat, qamu kusala. Itu dibaca bareng. Tertanam gitu. Tertanam. Sehingga saya amati sudah tanpa perintah anak-anak itu sholatnya tumakninah semuanya. Ketika ketahuan tuh cepet-cepet dilaporkan oleh temennya atau ustadznya, tiba-tiba, Ustadz, ini anak sholat cepet, ulangi. Agar tertanam kepada anak-anak, ulangi, batal. Yusalluna wala yusallun. Kamu sholat tapi tidak sholat. Hukumnya apa? Lau mata hadha ada hadihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mati dalam kondisi salat yang cepat seperti ini, engkau mati nanti mati kafir. Takut di situ. Jadi memang harus hukum-hukum kepada anak kecil itu harus tertanam. Nah, nanti kalau sudah dewasa, dia teringat itu. Harapan kita itu nanti dewasanya bisa di-recall gitu ya. Bisa di-recall, masih ingat itu. Nah, orang tua kita ini, anak-anak ini nggak sabar nunggu dewasa. Iya. Gitu loh. Waduh, ruwet sebenarnya ngurusi anak-anak sebenarnya. Tapi saya sudah ngerti konsepnya, jadi memang kan saya ngalami saya sebagai santri. Saya punya temen dulu kan, nakalnya luar biasa ya, jadi orang baik. Dulu anak ini tadinya tukang apa gitu kan, oh tiba-tiba gedenya jadi kiai. Gitu loh. Anak kiai malah nakal-nakal ya. Anak kiai nakal. Terkenal gitu ya kalau di pesantren. Paling nakal, tapi di kiai nantinya kan gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi sama dalam dunia pesantren itu memang ini kadang-kadang ada yang kalanya anak itu memang harus dididik dengan lembut, dengan keras, tegas, gitu kan. Dan yang penting kerjasama antara orang tua sama kita, gitu loh. Makanya kalau di kita kan ada, saya tanamkan bahwa hidup itu dalam satu hari. Saya tanamkan. Hidup sempurna itu dalam satu hari, yaitu tahajud, kemudian subuh, qobliyah subuh dan subuh, kemudian duha, lalu belajar. Kemudian belajar, setelah belajar kita ketemu zuhur. Qobliyah zuhur, ba'da zuhur. Habis itu belajar lagi, sampai asar. Qobliyah asar kita sholat lagi, kita ketemu asar lagi. Sempurnakan sholat itu, waktu itu kita gunakan. Habis itu kita belajar bahasa, ngafalkan Quran setelah maghrib, murajaah, kemudian habis isya kita anak-anak itu bahasa Arab. Jadi di situ kita mulai. Jadi kita aktifkan itu. Nah, siangnya
persiapan kita bagi anak-anak kita di sini itu memang tidak diniatkan untuk khusus untuk mondok asli murni, tapi memang sekolah umum ya di tanah. Jadi ilmunya kita dua di sini kan itu, yaitu bagaimana kita belajar matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris dan sebagainya. Targetnya adalah memang kita untuk olimpiade, targetnya kita masuk perguruan tinggi dengan yang nilainya bagus. Nilai murni itu wajib di sini harus nilai bagus, itu aja. Itu target-target kepada anak-anak kita seperti itu. Jadi ketika nilainya bagus, mereka semangat. Suka enggak suka, dipaksa. Nah, kita paksa gitu loh. Jadi biarkan hasilnya, yang penting langsung muncul. Muncul dia berpikir, kalau nilainya jelek, malu dia itu. Saya tanamkan anak-anak itu, kalau engkau jelek nilainya, kamu tidak bisa masuk perguruan tinggi. Ketakutan. Ketakutan itu penting. Ketika nilai jelek, itu kita buat mereka itu takut. Jadi anak-anak itu takut kalau nilai jelek. Dan kita bantu gitu loh. Bagaimana cara cepat mengerjakan matematika, fisika, kimia, dan bahasa Inggrisnya, itu aja. Kalau pembiasaan disiplin itu nanti sampai ke tahap kesadaran gitu ya, sampai pemaknaan terhadap aktivitas itu gimana? Butuh waktu berapa lama atau memang tiap orang beda-beda itu? Anak itu dibuat dalam kesadarannya itu ini. Kita mau kemana? Yuk. Diajak bicara kesadaran. Sudah mulai ya, walaupun di tingkat SMP gitu ya. SMP maupun SMA itu sudah dikasih ilmu kesadarannya. Apa fungsinya? Tujuan hidup. Tujuan hidup. Kenapa belajar matematika? Logika berpikir. Logika berzikir. Sampai menghasilkan sesuatu. Tidak ada orang sukses kalau tidak ada belajar. Makanya di sini kedisiplinan wajib saja pokoknya. Kemudian saya kontrol betul hasilnya. Saya setiap hari kontrol anak. Kau tengok matematikanya, kau tengok betul. Jadi saya turun tangan betul. Saya tidak sekedar asal masuk sekolah, saya enaknya gitu, nggak bisa. Dan komunikasi kepada guru tentunya. Itu selalu. Kalau yang diharapkan oleh Ustadz kerjasama dengan orang tua itu seperti apa? Nanti yang kan anak tentu akan pulang ke rumah dan dia akan berkiprah di luar pesantren setelah lulus apalagi. Ini biar apa yang sudah ditanamkan kedisiplinan dan nilai-nilai baik di pesantren itu tidak hilang. Seperti apa saat kerja sama dengan orang tua yang diharapkan gitu? Kadang-kadang kita masalahnya ada di rumah malah. Di rumah? Di rumah. Misalkan kebiasaan orang tua merokok. Nular ya? Nular. Kebiasaannya orang misalkan sholatnya terlambat. Orang tuanya malah yang lambat. Iya, itu kadang-kadang masalah. Memang harus dicontoh memang. Nah, tapi ada orang tua yang bagus. Aku kalah sholatnya sama anak-anak saya, kan gitu. Malah ngakui gitu loh. Oh, sholatnya agak lama, gitu kan. Sujudnya lama, gitu. Memang Bu, Pak, di sini sholatnya memang ngikutin bagaimana Rasulullah sholatnya itu agak lama, tidak terburu-buru. Wa yamkuru fi sujudi, sujudnya juga tidak terburu. Bahkan kadang-kadang saya ngobrolkan kepada mereka. Nah itu paling. Jadi kembali lagi soal anak kita itu kan, soal anak-anak itu memang pada masa itu masa gejolak jiwa anak-anak memang harus dibuat disiplin. Kemudian saya suka cerita. Di sini kan dilatih Muay Thai, dilatih Jiu-Jitsu. Saya sengaja gitu kan. Dilatih jalan yang benar, bagaimana berjalan itu dengan cepat seperti itu. Idza masa asra, jalannya harus cepat. Jadi kalau ingin anak soleh, sebenarnya orang tua harus soleh dulu, San. Ya sebenarnya kadang-kadang kita nggak sadar. Kita jadi baik itu prosesnya kadang tidak soleh kita. Sementara anak kita, orang tua itu kadang-kadang menekan kepada kita bahkan anak harus soleh hari ini kan. Nah, itu masalahnya itu. Sementara ilmu di dalam soal jiwa manusia dijelaskan dalam Al-Quran. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, Allah berikan kepada jiwa itu ilham jahat.
Jadi Allah pertama ngasih ilham itu ilham jahat duluan. Iya, urutannya fujur dulu. Fujur dulu gitu loh. Makanya ketika kita lihat anak kita, cenderungnya nyuri. Cenderungnya berbohong. Perhatikan aja. Kenapa disekolahkan? Anak itu cenderungnya tidak mau belajar. Iya, pengen main terus gitu ya. Pengen main terus. Cenderungnya tidur. Disuruh main semangat. Kayak gitu-gitu. Sholat, malas. Jadi semua apa yang baik-baik pasti tidak mau. Tapi yang jahat-jahat dia mau. Gitu. Manusia itu sebenarnya jahat gitu ya. Jahat. Jadi ilhamnya ilham fujur. Ilham fujur. Marah. Iya. Jahat. Maunya tidur saja. Ada barang punya orang tinggal ngambil saja. Kan gitu. Berbohong. Nah, anak pondok ini kalau dibiarkan, coba dibiarkan sendiri. Ada perempuan misalkan dikejar, ya kayak binatang. Ada uang orang ketinggalan, diambil. Karena ilhamnya ilham memang basicnya itu, dasarnya itu ada kejahatan dalam dirinya. Kenapa harus dididik? Nah gitu kan. Anak itu kalau tidak mau diajarkan, nggak ada sekolah, nongkrong semuanya. Dan betah kalau nongkrong. Gitu kan. Ngerokok itu sulit. Tapi ketika anak-anak dibiarkan, dia akan bisa menikmati rokok itu, bahkan narkoba. Anak-anak itu jika tidak ada hukum atau dibiarkan, lihat anak jalanan bisa merokok, bisa ngelem, iya kan? Bisa nongkrong 24 jam, itu sampai seperti itu dan kuat. Itulah ilham fujur. Makanya dan ilham takwa. Masalahnya ilham takwa ini harus kita yang membersihkannya. Tidak instan, tidak bisa instan. Nggak bisa instan. Harus dididik tadi ya. Iya, dididik. Makanya ada pendidikan, ada training, ada latihan. Baik harus latihan, zikir harus latihan, sholat harus latihan, matematika harus latihan, fisika harus latihan, bahasa Inggris latihan, khusyuk harus latihan, bersih hati harus latihan. Dipaksakan. Dipaksakan. Qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang membersihkannya. Dan dilatih, membersihkan jiwa dilatih. Karena basic kita itu jahat. Bagaimana menaklukkan tadi nafsu itu? Iya. Karena kita yang dewasa sudah pakai jubah kayak saya begini, kelihatannya tidak jahat. Hatiku kan masih. Kalau tidak dijubahin dengan baju jubah, lalu tidak zikir, lalu tidak wudhu, lalu tidak sholat, ngeri. Jiwaku tetap jahat. Kan gitu. Ini bisa kamuflase begini nih. Munafik juga dalam jiwa saya. Kita punya basicnya jahat masih. Bisa nggak saya membersihkan jiwa saya? Nah, bagi anak-anak, bisa nggak anak-anak ini nanti saya akan melatih mereka, terutama cara berpikirnya. Makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu dirubah. Makanya di sini sekolah. Saya rubah. Bagaimana cara merubahnya? Matematika harus dirubah. Nilainya jelek. Akhlak dirubah. Kan akhlaknya jelek. Didasari dasar-dasar yang negatif. Kita dilahirkan dalam kondisi walaupun kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi ayyumajisanihi ayyunassirani. Setiap yang dilahirkan kondisi fitrah. Fitrah keimanan. Keimanannya. Tapi fa abawahu pengaruhnya orang tuanya ayyuhawidanihi ayyumajisanihi ayyunassirani. Pengaruh kita begitu kuatnya. Diserahkan kepada kita, itu maksudnya. Ayo arahkan anak-anak kita. Bagaimana anak itu disekolahkan? Matematika, kalau nggak dilatih nggak bisa. Itu masalahnya.
baik, nggak dilatih, ya nggak bisa. Ada yang sudah dilatih, tetap berontak. Ada anak masuk pesantren, menolak dia itu. Ibunya sudah sangat memutuskan harus mondok, harus sekolah, tetap. Walaupun dia sudah masuk ke sini, tapi shock karena isinya matematika semuanya. Kenapa? Karena dari awal udah nggak belajar kan itu, nggak belajar, akhirnya biasanya nakal. Begitu dia belajar, shock. Jadi memang tadi, karena terapi-terapi tentang masalah pendidikan itu kadang-kadang kita ditakut-takutin tentang matematika itu susah, fisika itu susah, bahasanya itu susah, nahwu sorof itu susah. Kadang bawah sadar kita menanamkan pada anak kesulitan. Ketika kita coba matematika mudah, fisika itu mudah, anak mudah, menarik gitu kan. Nah itulah, makanya tugas kita adalah pembersihan jiwa, termasuk pikirannya. Nah itu makanya, niat itu penting sekali. Tapi nanti kembali lagi, dari lagi keluhan kita ketika anak pulang ke pondok dari rumah kan itu, pulang ke rumah. Saya bilang, ibu-ibu nggak usah khawatir, memori ini akan mengalami kembali lagi normal ketika sudah mulai dewasa. Kenapa pentingnya mondok? Ada perbedaan, ada perbedaan. Ketika suatu ketika, misalkan dia terjerumus, dia akan teringat dengan Quran yang pernah baca. Dia teringat ketika rukuk dan sujud. Dia ajari Ustadz Abu. Dia teringat ketika sujud. Saya tidak terlalu mengharapkan dia akan hari ini dia pulang jadi baik. Tapi yang penting, anak itu sudah pinter matematika, fisika, kimia, itu sudah modal. Anak itu sudah bisa hafalan Qurannya, itu sudah modal. Anak itu sudah punya modal bisa bahasa Arab dan nahwu sorof. Modal ya? Modal. Tapi kalau kosong sama sekali, itu ngeri. Karena apa? Libido sudah mulai naik di usia segitu. Anak sudah ada keinginan dengan perempuan atau laki-laki. Mereka sudah kumpul teman-temannya waktu di kampus. Tapi satu ketika dia nikah, pasti akan teringat Qurannya kembali, bahasa Arabnya kembali lagi. Dia masih ingat sholatnya. Untung aku dulu mondok, kan gitu. Kita sebagai orang pondok, kita ngalami juga. Suasana itu. Bersyukur. Ya Allah, kalau aku tidak mondok kayak apa? Ada rem. Kau pengen begini, ada rem. Jadi ingat nasihat kiai-kiai saya kan gitu. Ingat kitab-kitab yang kita baca. Untung saya ngerti kitab. Di sini kita lihat lagi. Saya tidak akan maksiat lagi, wong saya sudah punya istri. Di sini tempat aku bertaubat. Ayo kembali kepada Allah. Makanya orang yang ngerti Quran akan mudah sekali untuk bertaubat. Itu secara bawah sadar kita akan kembali. Aku pernah punya kenangan waktu di pondok. Sekarang itu masih nangis saya kalau pergi ke Bogor itu lewat pondok itu. Aku pernah di sini pesantren. Nangis saya itu. Memori indah. Memori indah. Padahal di sana kita ditekan kan gitu sama. Ditekan tahajud, ditekan duha, ditekan semua bacaan kitab yang harus. Saya itu pernah dipukul itu pakai rotan itu. Baca kitab salah, digebuk. Tapi indah. Kenapa sekarang indah? Dulu sih sakit rasanya. Gitu. Sakit hati rasanya. Ya Allah, dihapus dengan terima kasih. Ustadz, terima kasih. Aku kalau nggak dipukul, aku nggak bisa bahasa Arab. Aku tidak bisa Al-Quran. Aku tidak bisa menjadi orang baik. Karena memori itu begitu indahnya. Kadang saya main ke Bogor kan, ya Allah, kenangan. Sampai saya ketemu Kiai, ente kalau saya nggak gitu kan disiplinnya, ente nggak jadi orang. Saya gitu, ya Allah, saya tertawa tuh, iya juga gitu. Sampai saya menangis. Iya, kalau saya tidak digitukan dengan
disiplin yang ketat, kamu tidak akan jadi orang. Paling tidak kamu bisa tentang salat khusyuknya, bahasa Arabnya, kamu dapat semuanya. Alhamdulillah. Sudah, itu. Jadi itu sebenarnya fungsinya kita mondok itu sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa diresapi oleh para orang tua nih, orang tua santri dan juga yang lainnya yang mungkin memondokkan ke tempat lain juga. Bahwa tadi ya yang perlu digarisbawahi ini, menjadi anak soleh itu tidak instan. Mendidik anak soleh itu tidak instan. Pertama ini, yang penting disiplin. Yang penting konsepnya anak-anak itu harus bisa dulu. Apa yang di pondok itu diajarkan, itu harus bisa. Target di sini adalah harus bisa bahasa Arab. Harus bisa, target matematikanya bagus, fisikanya bagus. Ini modal. Orang tua tinggal bawa anak itu, nanti diarahkan kemana. Syukur anak itu bisa istiqomah. Ya, tapi suatu ketika pasti akan mengalami hal-hal yang tadi sebutkan tadi. Ada masa-masa gejolak, pengen tahu ini, pengen tahu itu, tapi nanti suatu ketika dia akan kembali lagi. Harapan saya akan kembali lagi, insya Allah kembali lagi. Itu amin, aja. Allah, ya itu sih. Masya Allah, sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini pengalaman Ustadz ini bisa jadi cerminan bagi kita semua sebagai orang tua. Karena kita ingin anak soleh, tapi kita tidak mendidik diri kita jadi orang soleh juga. Itu jadi permasalahan. Yang pertama. Yang kedua, kita terlalu berharap tinggi anak pesantren pulang harus langsung soleh. Padahal kita pun dulu juga prosesnya untuk jadi soleh itu butuh waktu ya. Jadi mudah-mudahan dengan terus bermulazamah, berdiskusi dengan ngobrol dengan Ustadz, kemudian kita sering datang juga ke pondok gitu ya, berdialog dengan para ustadz, para guru di sini. Yang paling penting sebenarnya kasih sayang. Kasih sayang tadi. Saya ada anak di sini begitu ekstrim nakalnya. Dekat saja sama anak-anak itu. Sentuhan hati. Sentuhan hati itu. Penting ya. Penting, dan kita ngobrol, kenapa kamu begini, gitu kan. Dan orang tuanya tentunya harus terlibat. Kan sering datang ke sini. Ini loh anaknya begini, diajak ngobrol. Kita bertiga gitu ngobrol sama orang tuanya. Diajak ngobrol di sini. Kita kerjasama, nah itu penting. Terkesan, kesan itu penting. Itu kenangan dan kesan. Kenangan dan kesan. Ini menjadi suatu apa namanya kata penutup nih saya. Kenangan dan kesan. Dan ketika itu indah, insya Allah akan terus dibawa indah, dan hidayah Allah akan terus turun, insya Allah. Karena kebaikan itu tidak akan pernah berhenti ketika kita bermujahadah untuk terus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.